peristiwa di mana orang hidup berubah jadi kera dan jadi babi. Dan itu Allah ceritakan dalam Quran. Orang Yahudi itu dilarang mancing pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu waktu untuk beribadah, dilarang mancing. Nggak boleh. Kalau mancing dia berdosa. Gitu. Harus beribadah hari Sabat tuh. Kalau orang Advent kan ibadahnya hari Sabtu ya. Kebaktiannya tuh. Sabtu nggak boleh. Perintah beribadah dan larangan mancing. Kemudian Allah uji tuh. Setiap hari Sabtu ikan tupak banyak coyah. Bahkan tinggal ngambil aja nggak perlu dipancing gitulah ikan hari Sabtu. Anehnya begitu Pak. Allah menguji mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sering mendengar cerita rakyat. Ada orang jadi babi. Orang sebutnya babi ngepet. Ya. Sekarang mungkin dengan teknologi peristiwa seperti itu gampang dimodifikasi dengan teknologi AI itu. Orang bisa berubah jadi babi, jadi kera, jadi harimau tuh, jadi macan, jadi burung, ya. Sehingga kita mudah terkecoh. Tapi apakah mungkin manusia berubah jadi binatang? Iya. Ya. Banyak kisah-kisah para sahabat, para tabi-tabiin itu menceritakan tentang orang yang kemudian meninggal berubah menjadi hewan. Sekarang ada peristiwa di mana orang hidup berubah jadi kera dan jadi babi. Dan itu Allah ceritakan dalam Quran. Nanti Bapak baca surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Kisah di mana orang-orang ya yang oleh Allah dirubah menjadi kera, monyet, ya, lutung dan babi. Surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Kata Allah, "Falamma atau an ma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin." Ketika dia diperintahkan untuk beribadah dan menolak untuk melaksanakan ibadah, maka akan katakan kepada mereka, kata Allah, jadilah kalian kera-kera, monyet-monyet. Jadi Pak. Dan surat Al-Maidah ayat 6, Al-Maidah ayat 60, ya. Allah tertegas lagi. Jadilah di antara kalian itu kera-kera dan babi. Allah yang ceritakan itu semua, kita nggak tahu, ya. Kalau tidak Allah ceritakan. Nanti surat Al-Baqarah 65 juga begitu, ya. Laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sebenarnya telah kalian ketahui, kata Allah ini, ya, tentang perjanjian, ya. Orang-orang beriman tuh, ya, tetapi kemudian mereka melakukan perbuatan yang melanggar pada hari Sabtu, hari Sabat, ya. Sehingga kata Allah, akan aku katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera. Jadi ini merupakan kisah orang-orang Yahudi yang Allah abadikan dalam Quran, yang Allah telah rubah menjadi kera dan babi.
orang Yahudi. Kenapa saya begitu? Karena salah satu sifat orang Yahudi yang Allah murka kepadanya, ya, selain dia menyekutukan Allah dan menjadikan Uzair sebagai Tuhan, Uzair ibnullah, anak Allah itu dijadikan Tuhan mereka, orang Yahudi itu. Kalau Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Tapi kalau Yahudi menjadikan Uzair ibnullah, anak Allah sebagai Tuhannya juga. Maksudnya orang musyrik. Sifat, salah satu sifat orang Yahudi namanya al-hillah. Hillah itu apa? Suka ngakal-ngakalin hukum. Ngakal-ngakalin hukum. Hukum itu diakal-akalin. Hukum agama diakal-akalin supaya dia bisa melaksanakan itu. Di surat Al-A'raf Allah ceritakan bahwa orang Yahudi itu dilarang mancing pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu waktu untuk beribadah, dilarang mancing. Gak boleh. Kalau mancing dia berdosa. Gitu. Harus beribadah hari Sabat tuh. Kalau orang Advent kan ibadahnya hari Sabtu ya. Kebaktiannya tuh. Sabtu gak boleh. Perintah beribadah dan larangan mancing. Kemudian Allah uji tuh. Setiap hari Sabtu ikan tupak banyak cuy ya. Bahkan tinggal ngambil aja nggak perlu dipancing gitulah ikan hari Sabtu. Anehnya begitu Pak. Allah menguji mereka setiap hari Sabtu ikan di pantai Tiberias tuh ada jembatan Tiberias, ada kemudian Aliha ya pantai ya sekitar Syria ya daerah-daerah sana lah ya. Setiap hari Sabtu ikan tuh muncul banyak Pak, nggak perlu dipancing, tinggal diserok aja tuh ya. Tapi mereka kemudian nggak berani kalau ngambil itu melanggar perjanjian, melanggar syariat, melanggar hukum, takut berdosa. Bahkan dia harus beribadah. Karena mereka tuh juga tidak ingin kehilangan ikan yang begitu banyak dan gak boleh mancing, maka diakalin oleh mereka tuh hukum tuh. Apa caranya? Hari Jumat sore dia pasang pancingan tuh. Kalau di kampung saya pancingan tuh kalau lagi musim ikan tuh ada ratusan Pak. Tancap-tancap pinggir sawah tuh ya. Pinggir sawah tuh tancap-tancapin tuh apa nama istilahnya tuh ya. Ya, tancap-tancap tuh neger ya. Ntar besok paginya udah pada ikan banyak gitu. Kayak gitulah maksudnya. Dari Jumat sore dia pasang teger tuh ya, pasang pancingan tuh atau pasang bubu atau pasang jaring. Begitu hari Sabtu kan ikan banyak tuh, nyantok. Ikan banyak tuh. Hari Ahad pagi, hari Ahadnya tuh baru diambil. Dia memang tidak melakukan perbuatan terlarang mancing pada hari Sabtu, tapi dia ngakalin tuh, ngakalin hukum. Dia pasang teger, pasang bubu, pasang jaring hari Jumat sore, hari Ahad pagi diambil. Artinya diakalin kan? Nah, pinter. Oh, saya tidak mengambil ikan, tidak mancing pada hari Sabtu. Sehari Jumat, ya, Jumat sore, ya, Ahad pagi baru saya ambil. Itu tuh ngakalin Allah. Nah, itu hukumannya tadi tuh. Kayak kita lah, kan dalam hadis itu orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut maka dia disebut sebagai munafik. Ada penyebutan kafir. Kafir fasik maksudnya, bukan kafir keluar dari Islam. Orang yang suka ngakalin hukum nih, dia sholat sekali tuh. Nggak sholat 2 kali. Tuh. Nggak sholat 2 kali. Yang sholat yang ketiga, dia sholat. Jadi nggak kena hukum munafik tadi. Kan hukum munafik itu kalau sholat Jumat tidak dilakukan berturut-turut selama 3 kali. Dia 2 kali tidak sholat, sholat sekali. 2 kali tidak sholat, sholat sekali. Begitu terus.
Lah ini orang ngakalin hukum, Pak. Paham ya? Ngakalin hukum agama. Contoh tuh. Satu lagi orang yang mohon maaf nih. Ada orang bercerai. Talak 3, talak 1000 sama aja. Talak 1000, talak 3 tuh namanya talak bain. Ya, kalau istri ditalak 3 kali. Tadinya dia nggak boleh rujuk lagi kan? Ya. Udah 3 kali talak, nggak boleh rujuk. Atau talak bain sekaligus. Talak 10, talak 1000. Nah, ada talak 3. Ya. Talak bain tuh. Dia nggak boleh rujuk. Kecuali ada yang nyelang. Tuh, kawin dengan orang lain dulu. Paham Pak ya? Kawin dengan orang lain. Kalau bercerai, dia boleh kawin lagi. Rujuk tuh. Namanya muhalil. Jadi kalau talak 3 atau talak bain, dia tidak boleh rujuk. Kita kadang-kadang nggak sengaja ngomong talak cerai kepada istri itu enak mulut tuh. Itu berlaku Pak, sekalipun bercanda, talak nih pas sekalipun bercanda, dia betul, ya. Artinya resmi, kita bercanda dengan istri talak, saya cerai kamu, ya, saya talak kamu. Bercanda tuh, nggak bisa Pak. Talak nih, talak rujuk ini nggak boleh bercanda. Sekalipun bercanda dia sah, ya. Kita bercanda 3 kali talak tuh, sah dia talak 3 tuh, 3 kali itu ya. Nggak boleh rujuk. Kecuali ada muhalil, ada yang menengahi. Dia kawin dulu dengan orang lain, ya, sampai bersetubuh. Kalau ada perceraian, baru tuh suami yang pertama tuh boleh menikahinya kembali kepada istri yang ditalak oleh muhalil tadi. Paham ya? Sampai paham ya? Sekarang ada orang melakukan talak bain, talak 3 tuh, dan gak boleh rujuk, tapi dia masih pengen kembali kepada istrinya tuh, ya, masih ada cinta, rasa cinta dengan istrinya tuh, tapi ada hukum melarang, gak boleh dilakukan karena hukum melarang, haram hukumnya menikahi wanita istri yang sudah ditalak 3. Lalu dia cari orang, ya, orang suruhan, orang bayaran, tolong kamu nikahi istri saya ya. Tapi jangan diapa-apain ya. Pesan tuh. Nanti saya bayar ya 100 juta, 10 juta, 1 juta tuh. Pokoknya kamu kawin tapi jangan diapa-apain. Nanti setelah kawin kamu cerai seminggu ya. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan ya, kamu cerai ya. Nanti saya bayar kamu nih uangnya nih 10 juta. Nah, itu namanya orang ngakal-ngakalin hukum Islam. Dalam Islam nggak boleh, itu haram juga Pak. Orang yang nyuruh itu berdosa Pak. Suaminya itu pengen menikah kembali itu berdosa. Karena dia telah mengakali hukum Islam. Ini banyak Pak. Bahkan banyak di kalangan umat Islam yang ngerti juga hukum. Ya, oh dia tuh ada muhalil ya, dia nggak boleh merujuk orang sudah talak 3, nggak boleh. Dia tahu hukum itu, tapi diakalin tuh, dicari celah tuh. Ya. Nah orang Yahudi itu dulu begitu sifatnya, sering ngakal-ngakalin hukum. Oleh itu Allah murka kepada mereka itu dengan ancaman, ya, jadilah kalian kera dan babi. Dan itu bukan cerita fiksi hayalan, bukan. Nyata itu babi beneran dan monyet beneran. Ya. Kata Ibnu Abbas tuh dalam hadis tuh, yang muda-muda itu jadi kera, jadi monyet, yang tua jadi babi, baik laki-laki maupun wanita. Nauzubillah Pak. Ya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam Quran. Artinya apa? Itu jadi pelajaran, jangan sampai kita suka ngakal-ngakalin hukum Islam. Takut nanti Allah murka, kejadian seperti zaman Yahudi, zaman Bani Israel dulu. Jadi babi kera beneran. Nauzubillah. Ya. Sekarang banyak Pak, ya, orang yang seperti Yahudi lah. Kata Allah surat Al-Maidah 48 itu, la tajidanna asyaddan nasal adawata alladziina amanu al-yahudu walladzina asyraku. Ketahuilah sesungguhnya
Orang yang memusuhi orang beriman yang paling keras tuh, yang permusuhnya terhadap orang beriman yang paling keras siapa? Orang Yahudi dan orang musyrik. Dua golongan ini Pak. Nasrani enggak. Yang keras permusuhannya pada orang beriman, orang Yahudi dan orang musyrik. Orang Yahudi ini, dia enggak senang kalau ada orang taat dengan Islam. Dia enggak senang dengan segala sesuatu yang berbau Islam. Isma'azat, kesel. Kalau dengar nama Islam, dia enggak suka. Ganti. Ya. Jangan pakai nama Islam. Itu Pak, itu ciri orang Yahudi. Jangan salah. Itu sekalipun saya enggak benci sama Islam, tapi itu contoh, ya. Ucapan itu cermin dalam hati. Hati orang enggak ada yang tahu Pak. Tapi untuk membuktikan bahwa hati orang itu seperti Yahudi, terlontar dari ucapannya, tertuang dalam kebijakannya. Orang ini sebetulnya hatinya dia benci dengan Islam, benci dengan orang beriman. Apa buktinya? Ucapannya dan kebijakannya. Hati-hati Pak. Kalau Allah murka, bisa jadi monyet, jadi babi. Dan gak sulit bagi Allah tuh. Menjadi orang jadi babi, jadi monyet itu gampang. Ya. Kenapa orang-orang Yahudi itu tidak sekarang jadi babi, jadi monyet? Allah masih sayang. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk sadar, untuk tobat, untuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalan benar, kembali kepada Islam, kembali kepada hukum Islam. Dikasih kesempatan. Kita juga sama. Allah kasih kesempatan kepada kita masih beri nikmat, ya, rezeki, harta, limpahan macam-macam, kesehatan tuh, ya. Padahal kita mungkin masih suka maksiat, suka jahat pada orang lain, ya, suka menggibah pada orang lain, ya, suka fasik, tapi Allah tidak hukum kita Pak. Kenapa? Allah sayang, Allah beri kesempatan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Tidakkah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan, ya, di sisa usia kita nih Pak, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang sudahlah, ya. Alhamdulillah saya tidak dikutuk jadi monyet, jadi kera. Masya Allah, kalau dengar cerita itu ngeri Pak, ngeri Pak. Bayangkan tiba-tiba di rumahnya kita sholat nggak ada yang keluar monyet Pak. Itu pada kisah dalam tafsir, ya, Ibnu Katsir itu cerita tentang orang yang jadi babi, jadi kera tuh serem Pak, ya. Itu keluarganya malu semua. Nah, satu kampung, satu desa itu jadi babi, jadi kera. Dan bukan hanya jadi kera, dia menggonggong, kalau monyet kan suka teriak-teriak tuh, kalau babi kan mengaum ya, lari-lari gitu. Oh, dia jadi babi, jadi monyet. Itu kalau cerita ngeri Pak, ya, ngeri. Itu di dunia Pak, bukan di akhirat. Wallahu alam di akhirat kayak apa. Sekalipun ada hadis yang cerita juga akan jadi babi juga di akhirat. Bahkan jadi anjing, jadi babi. Oleh karena itu harus ada rasa takut Pak. Takut kalau kita melakukan perbuatan tercela. Baik berkaitan dengan ibadah, dengan akidah, dengan muamalah, dengan hukum, ya. Hati-hati. Ya. Takut Allah murka, diberikan hukuman di dunia. Ini kan ngeri Pak. Ya. Oleh karena itu menyikapi berbagai persoalan kemaksiatan, kejahatan, ya, kefasikan di masyarakat, jangan kemudian kita ikut-ikutan mengiyakan, menyetujui, bahkan mendukung, ya. Belum tentu program itu betul, ya. Jangan-jangan program itu program pencitraan saja, program sesaat, ya, yang bisa jadi itu menjebak kita juga untuk perbuatan jahat yang lainnya. Ya. Maka itu saya berpesan pada diri saya dan kita semua, harus ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan,
minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita minta setiap kali kita sholat baca Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itulah bisa menyelamatkan kita. Oke, dulu sudahlah jalan belok-belok tuh, ya, belok-belok macam-macam yang subhat segala macam. Tinggalkan itu semua. Sekarang buat garis lurus, ya. Ini jalan menuju Allah, ya. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kalau umur kita panjang, jalannya kita tempuh. Kalaupun ada yang mengajak, yuk kita ke sana yuk. Halal nggak? Ya dikit-dikit lah gitu. Jangan, ya. Ragu-ragu. Udah, ini aja, pegang. Ikuti jalan lurus ini. Apakah kata Ustaz, ini semata-mata menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Nabi Muhammad, ikuti. Jangan cari jalan yang lain. Baik itu berkaitan dengan akidah, keyakinan, ataupun ibadah, ya, syariah, hukum, muamalah, kemasyarakatan, ya. Fokus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.